Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya teman-teman rekan-rekan mahasiswaku dimanapun kalian berada. Nah, pada hari ini kita akan mengkaji mengenai paradigma Islam dan sains teknologi. Kemudian juga ada nalar ayat-ayat semesta. Nah, tujuan materi ini adalah setidaknya teman-teman mengambil hikmah dalam arti bagaimana Islam bisa menjadikan motivasi kita sebagai akademisi, intelektual, saintis, tentu sumber ilmu itu adalah Al-Quran. Nah, lebih praktisnya lagi, ketika nanti teman-teman dalam mengaplikasikan ilmu kalian, tentu dilandasi konstruksi pengetahuan itu berdasarkan nilai-nilai Islam. Oke, bisa dipahami ya. Baik teman-teman mahasiswaku. Nah, di sini kita awali dengan mengenai konsep paradigma. Menurut kalian, yang kalian pahami, yang kalian ketahui bahwa paradigma itu apa? Paradigma itu bagaimana? Dan paradigma itu seperti apa dalam pandangan kalian? Coba teman-teman cari tahu jawabannya, apa itu paradigma? Oke. Baik teman-teman semua, di sini paradigma adalah suatu asumsi dasar dan asumsi teoritis yang umum. Asumsi dasar teoritis yang bersifat umum, artinya masyarakat awam paham. Dan itu merupakan suatu sumber nilai. Konsekuensinya merupakan suatu sumber hukum, metode penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga menentukan sifat, ciri, karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian istilah ilmiah berkembang berbagai bidang kehidupan kita manusia dan ilmu pengetahuan, misalkan politik, hukum, ekonomi, dan budaya, kesehatan, teknologi, dan lain-lain. Jadi paradigma itu merupakan asumsi-asumsi dari teoritis dasar yang bersifat umum. Kemudian dari itu maka akan menjadi sebagai sumber nilai, sumber hukum, di mana ada metode, kemudian penerapan, kemudian pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Ini paradigma. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian suatu asumsi dasar itu menjadi suatu sumber nilai akan menjadikan kerangka pikir, orientasi dasar, asas, dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses dalam suatu bidang. Baik teman-teman semua, dari pengertian-pengertian itu, definisi konsep itu, maka bagaimana pandangan paradigma ilmuwan barat, Western Science, melihat ilmu pengetahuan. Karena pandangan, paradigma, maupun konstruksi berpikir para ilmuwan barat berdasarkan realitas dan fakta. Cirinya ada aliran realisme, anti-realisme, realisme kritis, kemudian bersifat objektif,
subjektif, dan objektif dan subjektif. Dari ini semua bahwa realitas dan fakta adalah seperangkat keyakinan dasar untuk mengungkapkan hakikat ilmu dan cara mendapatkannya dengan teori konsep, aksiologi, epistemologi, retorika, dan metodologi. Jadi teman-teman semua, ini merupakan hal yang mendasar konstruksi berpikir para ilmuwan barat. Karena ilmuwan barat melihat ilmu dan pengetahuan itu berlandaskan realitas dan fakta yang kemudian menjadi sebuah cara ya mendapatkan hakikat ilmu itu dengan teori-teori aksiologi, epistemologi, retorika, dan metodologi. Nah, nanti hasilnya adalah bagaimana ilmu itu, kemudian sumber ilmu pengetahuan itu apa, dan sebagainya. Oke. Nah, di sini Western scholar in developing their knowledge of science. Nah, teman-teman perhatikan posisi kita manusia, saya, kemudian di sini akal, ya, intellectual question, logika. Nah, kemudian di sini ada world universe, ya, semesta, alam semesta. Nah, bagaimana kita melihat alam semesta ini dengan akal? Kemudian disinilah muncul sains dan teknologi. Nah, oke, analisis fenomena, sistematik, logical, objektif, scientific metode, aggregation, knowledge, dan reliability. Nah, ini semua merupakan ukuran ya bagaimana manusia ya melihat alam semesta, mengurai, mengeksplor alam semesta dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi. Jadi pemikiran-pemikiran kaum Western, ilmuwan Barat, selalu mengandalkan akal. Ya, selalu mengandalkan akal, intellectual question, akal kita, otak, di mana nanti otak ini akan bermain nih, ya, akan berpikir bagaimana, mengapa, kenapa bisa terjadi, dan lain-lain. Maka ilmu dan pengetahuan itu akan menjadi sumber kehidupan, tentu dengan cara menganalisis. Ilmu itu bersifat sistematik, logis, objektif, metode yang sains, kemudian reliability, aggregation of knowledge, dan semuanya. Nah, ini konstruksi cara berpikir ilmuwan Barat. Nah, rekan-rekan mahasiswaku semua, di sini ada mengenai alam semesta dan kita manusia, ada mistis, metafisik, dan rasional. Bahwa alam semesta itu ya, sekitar kita bersifat fetisisme, politisme, makhluk gaib, ada kekuatan super, monoteisme. Nah, ini bersifat mistis. Kemudian dari mistis itu masuk ke metafisik. Nah, ini akal rasio menjelaskan sesuatu. Nah, nanti ada Raina Science. Dari ini semua metafisik, maka bersikap empiris, proses ilmiah. Nah, ini rasional. Ya. Jadi pola pikir konstruksi pemikiran ilmuwan Barat
ketika dihadapkan pada suatu hal yang mistis, bersifat metafisik, maka akan melakukan sebuah proses sikap empiris. Ini realitas apa enggak, fakta atau apa, atau bisa masuk akal apa enggak. Nah, seperti itu. Namun kenyataannya bahwa alam semesta ini, universe, ya, Allah menciptakan berbagai banyak makhluk kehidupan, baik yang fisik nyata maupun yang gaib. Oke. Nah, ketika akal bermain, ya, rasio bermain tanpa disadari iman, tauhid, akan menghasilkan perilaku, cara berpikir, cara pandang, ya, kemudian hasil dan lain-lain, sekular atau sekuler, bahkan ateis, bahkan punya karakter freedom. Nah, inilah Barat, ilmuwan Barat dalam melihat ilmu dan pengetahuan dan teknologi, maka akan menghasilkan suatu statement, there is no God, no religion, tidak ada Tuhan dan tidak ada agama. Nah, ini saya gambarkan ketika agama masuk dalam kita, ya, religion masuk dalam pikiran kita, jiwa kita akan menolak. Ini enggak sesuai dengan sifat ilmu pengetahuan. Nah, ini tidak empiris, ini tidak realitas, ini tidak fakta dan lain-lain. Dia akan menolak nih. Ini tidak sesuai dengan sifat ilmu pengetahuan nih. Oke, seperti itu ya. Sementara kita Muslim tentunya berlandaskan semua konstruksi pemikiran kita, konstruksi cara bersikap kita, dan konstruksi langkah kita, saya mengambil dari Al-Quran. Di sini teman-teman, kita diminta sama Allah untuk berpikir dan merenung, menghayati akan ciptaan Allah, ya, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Kita harus mikir nih, kita harus merenung, menghayati ciptaan-ciptaan Allah, alam semesta ini dan seluruh isinya. Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita hanya cukup melihat tanpa berpikir dan menghayati, atau bagaimana kita melihat fenomena alam semesta ini? Apakah hanya cukup dengan kata "oh begitu" atau bagaimana? Nah, ini kembali kepada keyakinan kita masing-masing, ya. Al-Quran sudah jelas bahwa Allah menginstruksikan kepada kita, memerintah kepada kita untuk berpikir. Setelah itu merenung dan menghayati dan mengamalkan. Berpikir, ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mikiro, supaya kalian berpikir apa-apa yang Allah ciptakan baik di langit dan di bumi, ya. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, ini harus dibangun dulu nih, cara berpikir kita sebagai seorang intelektual akademisi Muslim. Oke. Kemudian
Tadi di awal perbedaannya, kalau yang barat tadi sudah saya sampaikan, sementara yang ini konstruksi muslim atau ilmuwan muslim dan etika, ya. Di sini ada Allah, wahyu, ada Al-Qur'an. Kemudian kita di sini, saya juga, dan di sini objek, di mana ini objek itu adalah dunia dan alam semesta seluruh isinya. Nah, tiga inilah, triangle ini harus kita pahami dulu nih, kita bangun dulu nih, ya. Di sini ada science dan knowledge. Nah, ada etika atau adab. Bagaimana hubungan ini semua? Tentu kalau kita merenungi bahwa semuanya sumber paradigma atau sumber ilmu itu adalah Allah. Kemudian Allah wahyu, kemudian di Al-Quran, di mana Al-Quran itu mengungkapkan semua penciptaan Allah dan alam semesta dan isinya. Kita hanya untuk berpikir, melakukan penelitian, merenungi, menghayati. Nah, setelah itu bagaimana hasil berpikir kita, perilaku kita, hasil penelitian kita tentu harus diimbangi dengan adanya etika atau adab. Nah, tujuannya apa ini? Nah, tentu tidak lain adalah hasil pikiran kita, penelitian kita menghasilkan sebuah riset penelitian, ya, hasil cara pikir kita, cara penelitian kita, dan lain-lain. Tujuan tidak lain adalah mensejahterakan kemaslahatan umat, bukan sebaliknya. Hasil pikiran dan riset kita mencelakakan umat manusia. Itu keliru, karena cara mikirnya tidak dibarengi atau tidak adanya cara berpikir adab atau etika. Oke, inilah konsep, ya, sebuah konsep cara berpikir, konstruksi. Ini kita sebagai seorang muslim, ilmuwan, sarjana, akademisi, saintis, dan praktisi, tentu tidak lain semua sumbernya adalah Allah, Al-Quran. Oke. Nah, kemudian teman-teman semua, coba teman-teman pahami per kata per kalimat, ya, hubungan Islam dan sains. Di sini ada islamisasi sains, saintifikasi Islam, sains Islam. Islamisasi sains mengislamkan ilmu pengetahuan modern dengan cara menyusun dan membangun ulang sains, baik ilmu humaniora, sastra, dan sains-sains ilmu pasti, dengan memberikan dasar dan tujuan yang konsisten dengan Islam. Yang kedua, mencari dasar sains pada suatu pernyataan yang dianggap benar dalam Islam. Yang ketiga, sains Islam, sebuah usaha atau upaya untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai basis konstruksi ilmu pengetahuan, sekaligus sebagai upaya untuk menjadikan mampu melakukan integralisasi, interkoneksi, integratif, ya, baik dengan sains modern yang sudah berkembang maupun sebelumnya. Nah, tinggal kalian pilih yang mana nih, islamisasi sains, saintifikasi Islam, atau sains Islam. Nah, di sini ada perbedaan. Islamisasi sains berarti ilmu diislamkan, ilmu teknologi dipaksa diislamkan. Kemudian saintifikasi Islam, kita cari nih dalil-dalilnya, kita cari nih ayat-ayatnya.
Ya, kemudian kita istilahnya kita switchkan, ya, apakah antara dalil ayat dengan penemuan kita sama atau tidak, benar atau tidak. Ini saintifikasi Islam. Kemudian sains Islam ini berbeda dengan yang Islamic science dan scientific Islami. Sains Islam, ya, niatan kita, nawaitunya kita, mindset pikiran kita bangun konstruksi pikiran dulu nih, bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan sebagai basis konstruksi ilmu pengetahuan. Bagaimana? Nah, sekarang tinggal kalian nih mau yang mana ini. Oke. Rekan-rekan mahasiswa semua, sains Islam dapat terwujud apabila terjadi adanya kesadaran normatif consciousness, dan kesadaran historis atau historical consciousness. Kesadaran normatif muncul karena secara eksplisit atau implisit Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Kesadaran normatif kemudian menumbuhkan kesadaran historis yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai inspirasi dalam membaca realitas kehidupan. Nah, ini contoh ya. Science without religion is blind. Religion without science is blind. Baik, rekan-rekan mahasiswa semua. Nah, kemudian selanjutnya ini saya berikan cuplikan mengenai hasil penelitian dari sekolah menengah atas SMA, ya, yang kemudian dipaparkan oleh seorang pakar ilmuwan. Bagaimana hasil penelitian dari sekelas SMA dan guru bimbingnya menemukan sesuatu yang sangat menakjubkan. Beliau menjelaskan hasil temuan-temuan para peneliti ilmuwan muda SMA loh, ya. Bagaimana penelitian itu berbasiskan konstruksi bangun pikiran dengan Al-Quran dan hadis. Ini sangat luar biasa. Oke, kita cuplikan. Contoh penelitian yang sangat mengharukan dari seorang siswa sekolah menengah. Mengapa mengharukan? Karena siswa ini mencoba untuk menguji apakah kecambah kacang hijau yang kemudian ditaruh di media tertentu, disirami dengan air, ditaruh di bawah sinar matahari, intinya dari kecambah mau jadi toge, begitu. Akan tumbuh dari kacang hijau. Itu akan menjadi lebih cepat pertumbuhannya kalau dibacakan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Oke, baik teman-teman semua, tidak saya putar secara keseluruhan. Nanti teman-teman, rekan-rekan mahasiswa bisa mencari searching di media sosial atau di media YouTube yang beliau menjelaskan perihal bagaimana tumbuhan tanaman itu bertasbih, ya. Demikian untuk pertemuan kali ini, semoga teman-teman termotivasi, ya. Selain termotivasi juga teman-teman, saya harapkan dalam penelitian bangun dulu konstruksi cara berpikir kalian dengan sumber nilai Al-Quran. Oke. Contoh penelitian. Bagaimana dengan Anda sebagai mahasiswa, intelektual maupun saintis? Semua kembali kepada diri kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.